Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Blitar, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, serta seluruh kepala OPD terkait, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro, dapat kita ikuti bersama Rapat Koordinasi Pengawasan Internal tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Yudi Purwanto Eskom. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan melaksanakan rapat koordinasi pengawasan kearsipan internal pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 dengan memohon ridho-Mu. Berkahilah semua langkah dan usaha kami. Jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati, dan terimalah acara ini sebagai bagian amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Jami', satukanlah gagasan dan pemikiran kami. Janganlah perbedaan pendapat yang muncul menjadikan perpecahan dan permusuhan di antara kami.
tindak lanjut yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah ya Mujib, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Yang kami hormati, Bapak Herman Widodo SH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Hajah Rini Sakifah, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dan seluruh kepala perangkat daerah, baik yang hadir pribadi ataupun yang mewakili yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara rapat koordinasi pengawasan internal tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pengawasan kearsipan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 yang telah kami laksanakan dengan uraian sebagai berikut. Angka Romawi 1 pendahuluan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Angka Romawi 2 dasar pelaksanaan. Adapun dasar pelaksanaan pengawasan kearsipan internal ini ialah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan Kearsipan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kearsipan. 5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. 6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. 7. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188 garing 409.06 garing KPTS garing 2021 tahun 2021 tentang tim pengawas kearsipan internal pemerintah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021. 8. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188 garing 75 garing 409.06 garing KPTS garing 2021
tentang instrumen pengawasan sistem kearsipan internal pemerintah Kabupaten Blitar. Angka Roma 3 tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dilaksanakannya pengawasan kearsipan internal ini antara lain: 1. Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dilaksanakan langkah perbaikan dan pencegahan. Kedua, untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan berbasis data yang akurat dan terukur. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pengawasan kearsipan internal ini antara lain: 1. Hasil pengawasan digunakan sebagai laporan penyelenggaraan kearsipan secara nasional ke Arsip Nasional Republik Indonesia. 2. Hasil pengawasan juga digunakan sebagai salah satu indikator indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Hasil tindak lanjut pengawasan kearsipan juga digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD bidang kearsipan ke Kementerian Dalam Negeri. Angka Roma 4, metode tahapan pelaksanaan sasaran pengawasan. Metode yang digunakan dalam pengawasan kearsipan internal ini ialah: 1. Berbentuk audit yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi pengawasan kearsipan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Objek pengawasan diminta untuk mengunggah bukti dukung yang telah ditentukan. 3. Auditor dalam hal ini terdiri atas arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip bekerja dengan pejabat fungsional pengawasan di inspektorat melaksanakan audit atau penilaian berdasarkan bukti dukung yang diunggah oleh objek pengawasan. Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan kearsipan meliputi: 1. Pembentukan tim pengawas. 2. Perencanaan. 3. Melaksanakan pengawasan. 4. Penyampaian sanggahan. 5. Pelaporan. 6. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Sasaran pengawasan kearsipan ini ialah seluruh perangkat daerah dan 1 RSUD dengan total sebanyak 52 objek pengawasan. Angka Romawi 5, hasil pengawasan kearsipan internal. Pelaksanaan pengawasan kearsipan ini memperoleh hasil berupa gambaran tingkat kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan secara umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar sebagai berikut. 1. Aspek pengelolaan arsip dinamis dengan tingkat kesesuaian sebesar 18,72% yang terdiri atas: A. Penciptaan arsip dengan tingkat kesesuaian sebesar 65,06%. B. Penggunaan arsip dengan tingkat kesesuaian sebesar 0%. C. Pemeliharaan arsip dengan tingkat kesesuaian sebesar 9,82%. D. Penyusunan arsip dengan tingkat kesesuaian sebesar 0,02%. 2. Aspek sumber daya kearsipan dengan tingkat kesesuaian sebesar 10,25% yang terdiri atas: A. Sumber daya manusia kearsipan dengan tingkat kesesuaian sebesar 8,28%. B. Sarana dan prasarana kearsipan dengan tingkat kesesuaian sebesar 12,22%. C. Pendanaan kearsipan dengan tingkat kesesuaian sebesar 11%. Berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek di atas, pada seluruh objek pengawasan menghasilkan peringkat dan nilai hasil pengawasan sebagai berikut. Dan sebelum kami bacakan, juga perlu kami laporkan kepada yang terhormat Bupati dan Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ibu semuanya
bahwa hasil yang akan kami bacakan ini adalah kita upayakan seobjektif mungkin. Artinya dalam hal ini untuk lembaga kearsipan daerah itu yang memberikan penilaian adalah teman auditor dari inspektorat. Demikian sebaliknya mereka juga diaudit oleh teman dari kearsipan, sehingga hasil yang diperoleh adalah gambaran yang objektif dan bisa kami pertanggungjawabkan baik secara material maupun formil. Dan hasilnya untuk peringkat 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip nilainya adalah 44,62%, kategorinya kurang. Ini yang nilai dari inspektorat. Dua, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nilainya 30,87 kurang. 3, Dinas Kesehatan nilainya 27,7 sangat kurang. 4, Dinas Lingkungan Hidup 26,76 nilainya sangat kurang. 5, Kecamatan Binangun nilai 24,80, kategorinya juga sama, sangat kurang. 6, Dinas Peternakan dan Perikanan nilai 23,07 sangat kurang. Peringkat ke-7 Dinas Perhubungan nilai 22,82, kategori sangat kurang. Nomor 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nilai 22,58, kategori sangat kurang. Nomor 9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nilai 22,33 sangat kurang. Nomor 10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nilai 22,26, kategori juga sangat kurang. Adapun yang lain-lain Bapak bisa melihat di slide, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Mohon maaf kalau ada yang nilainya 0, itu memang kami berdasarkan hasil penilaian yang ada itu tidak mengunggah apa yang diminta oleh tim auditor, dan kami berikan pada batas waktu standar itu juga belum ada respon, sehingga itulah hasil yang ada. Adapun penilaian secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh nilai 15,93 dengan kategori D, sangat kurang. Angka Romawi 6, rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan pasal 18 ayat 6, perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil audit kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf A yang dilakukan oleh LKD. Oleh karena itu, kami menyampaikan beberapa rekomendasi prioritas jangka pendek untuk ditindaklanjuti oleh seluruh objek pengawasan dengan batas waktu pemenuhan sebelum tanggal 15 Desember 2021 yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Memastikan penyusunan seluruh naskah dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Menyusun daftar arsip aktif untuk arsip yang diciptakan tahun 2019 dan 2020. 3. Menyusun daftar arsip inaktif untuk arsip yang diciptakan tahun 2018. 4.
menugaskan salah satu staf sebagai tenaga pengelola arsip di masing-masing unit setingkat eselon 3 dibuktikan dengan surat tugas. 5. Mengusulkan formasi arsiparis pada peta jabatan di masing-masing perangkat daerah. 6. Mengalokasikan anggaran kearsipan untuk tahun anggaran 2022 berupa pengadaan secara rutin prasarana dan sarana kearsipan berupa map folder, map gantung, piling kabinet, box arsip, dan rak arsip. Berikutnya pada jangka menengah dengan batas waktu pemenuhan bulan April tahun 2022, rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh seluruh objek pengawasan antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan pencatatan naskah dinas masuk dan keluar menggunakan aplikasi SIKD yang nanti ke depan akan kita ubah dengan namanya Srikandi atau buku agenda yang sesuai standar. 2. Setiap perangkat daerah diminta mengusulkan rancangan sistem klasifikasi keamanan akses arsip sesuai urusan pemerintah daerah yang diaku ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. 3. Menyusun daftar arsip aktif untuk arsip yang diciptakan tahun 2021. 4. Melaksanakan pemberkasan arsip aktif untuk arsip yang diciptakan tahun 2019 sampai dengan 2021. 5. Melaksanakan penataan dan penyusunan daftar arsip inaktif tahun 2016. 6. Melaksanakan penyusutan arsip. 7. Melaksanakan anggaran kearsipan DPA 2022 untuk prasarana dan sarana kearsipan. Angka Romawi 7. Langkah strategis tindak lanjut. Beberapa langkah strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal antara lain sebagai berikut. 1. Dinas Perpustakaan dan Arsip akan mengadakan desk dan workshop pendampingan tindak lanjut hasil pengawasan pada bulan November 2021. 2. Tim kearsipan daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam hal ini akan mengadakan pendampingan langsung ke beberapa perangkat daerah dengan membantu pemberkasan arsip aktif dan penataan arsip inaktif pada tahun 2022. Sedangkan perangkat daerah yang didampingi bertugas menyediakan sarpras pengelolaan kearsipan. Angka Romawi 8 kesimpulan. Berdasarkan hasil yang kami sampaikan di atas, dapat kami simpulkan bahwa secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Blitar baru memenuhi 15,93% dari seluruh aspek penyelenggaraan kearsipan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kondisi yang tidak baik pada kualitas tata kelola penyelenggaraan kearsipan yang berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintah di Kabupaten Blitar. Tentu saja hal ini penting kita jadikan titik awal bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya mohon perkenan yang terhormat Ibu Bupati untuk dapat menyerahkan laporan audit kearsipan internal pada 5 perangkat daerah dengan peringkat tertinggi. Sekian, Idina Siratal Mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama
Sambutan oleh PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Hasto Hendarto MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya taati Ibu Bupati kita, yang saya hormati Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten kita, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Arsip Kabupaten kita, Pak Herman, saya hormati seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten kita, Bapak Ibu pejabat sektor dan fungsional Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten kita yang saya hormati. Mohon maaf Ibu Bupati, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Ibu Tia, salam hormat dan sehat Ibu. Karena kebetulan harusnya beliau memang sudah mau pindah ke Jakarta, tetapi hari ini ada acara penyerahan sakit oleh Ibu Gubernur yang tidak boleh dilakukan. Semua kepala OPD harus hadir. Kalau tidak hadir, tidak diserahkan hasil sakitnya. Jadi mohon maaf Ibu, beliau dengan sangat menyesal tidak bisa di kota kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi hasil penilaian dari Dinas Perpustakaan Arsip Kabupaten kita terhadap perangkat daerah Kabupaten kita dan pelaksanaan kearsipan di pemerintah Kabupaten kita, pemerintah provinsi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan ini, karena pelaksanaan ekspos dari hasil pengawasan kearsipan mungkin berkali-kali kali ini, dan hasil hampir 16% ini kami mohon kepada Bapak Ibu para daerah tidak menjadi pesimis untuk terus melakukan perbaikan tata kelola kearsipan, karena memang kita kalau mau berbicara kearsipan, kalau mau berbicara soal arsip, kita mikir dulu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak boleh pesimis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten? Karena secara umum angkanya masih seperti itu. Pengawasan ini sudah merupakan program nasional terkait dengan reformasi birokrasi yang tadi dikatakan bahwa tata kelola kearsipan merupakan salah satu indikator reformasi birokrasi. Jadi seluruh Indonesia, pemerintah kabupaten kota melalui OPD itu semua diawasi dan hasilnya harus diekspos. Angka 15, hampir 16 tadi, angka 15, adalah angka yang juga harus kita hargai, karena memang rata-rata bergerak pergerakannya seperti. Saya mengambil contoh di Provinsi Jawa Timur, dari 55 OPD itu yang memiliki nilai A itu insya Allah baru sekitar 10 OPD. Target kami 29 untuk tahun ini, hanya selebihnya masih bahkan ada yang artinya kita tidak boleh berhenti
Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan mengamanatkan bahwa tata kelola arsip dinamis itu wajib dan tanggung jawab OPD, tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Itu harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, di berita ada tadi dikatakan peraturan Bupati nomor 31 tahun 2010 tentang tata kelola persuratan, ya. Kalau tidak salah tadi itu dipedomani oleh kita semua bahwa mengelola arsip itu satu hal yang sangat penting, karena Bapak Ibu sekalian, arsip bukan saja sebagai histori organisasi, catatan historis satu lembaga, satu pemerintah daerah, tetapi lebih daripada itu, arsip merupakan informasi yang wajib dipakai untuk dasar pengambilan kebijakan. Ketika pengelolaan arsip itu tidak baik, inputnya tidak baik, output kebijakan pasti itu tidak baik. Tetapi kalau tata kelola kearsipannya baik, artinya inputnya baik, kebijakan pasti bijak, pasti untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, arsip ini sebuah informasi yang penting untuk kita lakukan membangun satu daerah, memberikan kebijakan pembangunan daerah. Jika pengawasan ini menjadi prioritas kami dalam pengelolaan arsipan, saya memberi informasi begini: di daerah istimewa Yogyakarta, hasil pengawasan ini sudah menjadi indikator capaian lembaga untuk menentukan tunjangan kinerja. Satu-satunya provinsi yang sudah memakai hasil pengawasan sebagai indikator untuk tunjangan kinerja itu Yogyakarta. Setiap 3 bulan sekali di sana hasil pengawasan itu menjadi ukuran besar tidaknya tunjangan kinerja. Ketika OPD itu hasil pengawasannya bagus, setiap triwulan itu dilihat itu bagus, itu maka tunjangan kinerjanya akan tinggi. Jadi motivasinya tidak luar biasa untuk memperbaiki tata kelola arsipan. Nah, bagi OPD yang tata kelola kearsipannya kurang bagus, maka tunjangan kinerjanya dikurangi, diberikan kepada mereka yang tata kelolanya bagus. Jadi alokasi dana UIN itu tetap dikeluarkan sebesar A, cuma dibagi tidak rata berdasarkan evaluasi tadi. Jadi yang jelek dikurangi, diberikan, tambahkan kepada OPD yang bagus. Ini di Yogyakarta. Saya sendiri yang kemarin melakukan koordinasi ke sana, hasilnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah sekali lagi jangan sampai pesimis terhadap angka-angka yang tadi tidak diekspos. Mudah-mudahan angka-angka tadi justru membawa motivasi kita menjadi pelucut kita untuk melakukan tata kelola arsipan yang lebih baik. Bapak Ibu Bupati, Ibu Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya sampaikan titipan pesan dari Ibu Kepala Dinas
aktif melakukan perbaikan-perbaikan dan tata kelola kearsipan di masing-masing OPD. Dua, tertib arsip harus menjadi prioritas bagi perangkat daerah yang biasanya kita ini sudah hari-hari bicara soal ekonomi, bicara soal sosial budaya, bicara politik, kesehatan, pendidikan. Hari ini mari kita mulai berbicara soal kearsipan. Yang ketiga, kepedulian arsip bagi seluruh kepala perangkat daerah bahwa arsip merupakan aset yang sangat berharga. Satu lembar arsip, ketika arsip ini merupakan arsip kita tetapi tidak ada bersinggungan dengan hukum, tanpa arsip satu lembar ini kita tidak sangat dekat dengan hukum. Yang keempat, adanya dukungan sumber daya manusia kearsipan di masing-masing OPD. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Dinas Perputaran Arsip Kabupaten Kota Kabupaten kita melakukan pendampingan terhadap OPD di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lalu kemudian biasanya ada yang mengisi arsip salah satu sumber daya. Setelah bisa, mereka tidak ganti lagi. Ini yang biasanya menjadi kendala. Setelah bisa melakukan tata kelola kearsipan, orang yang bilang pendampingan dimulai dari nol. Jadi yang paling bagus adalah ada arsiparis paling tidak satu di masing-masing OPD. Alhamdulillah untuk pengadaan ASN tahun ini di pemerintah provinsi itu ada hampir 15 arsiparis yang akan kita ambil untuk OPD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lagi terima kasih lagi. Mudah-mudahan tahun depan angka 15 akan kembali. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini di acara pembuat penyerahan laporan audit kearsipan internal secara simbolis kepada 5 besar OPD dengan hasil laporan audit kearsipan internal tertinggi, yaitu yang pertama, BKPSDM Kabupaten Blitar, 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 4. Kecamatan Binangun, serta 5. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Untuk itu kepada seluruh penerima kami silakan mengambil undangan. Dan mohon berkenan kepada Bupati Blitar untuk menyerahkan laporan audit kearsipan kepada seluruh penerima. Yang pertama diserahkan kepada BKPSDM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dilanjutkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Berikutnya kepada Kecamatan Binangun. Dan yang terakhir
Terakhir, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Penyerahan selesai kepada seluruh penerima karena silakan kembali tiba dan memberikan kepada Bupati Blitar untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Ibu Haji Rini Syarifah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Dr. Andes Hasto Dendarto MM beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Saudara Asisten Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Blitar serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi pada siang hari ini, masih diberi berkah sehat sehingga bisa bersilaturahmi dalam rangka rapat koordinasi pengawasan kearsipan internal tahun 2021. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya menyampaikan selamat datang sugeng rawuh kepada Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah kita masih mendapat kesempatan bersua kembali pada kesempatan hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sebagai narasumber pada acara rapat koordinasi pengawasan kearsipan internal ini semoga menjadi spirit bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan kearsipan dalam upaya mempercepat pencapaian visi kami, yaitu terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berdasarkan akhlak mulia, berdatun, bayatun, warahmatullahi. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan daerah pasal 58 adalah asas akuntabilitas. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Alat bukti yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah arsip. Arsip merupakan keluaran langsung yang diperoleh dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan penggunaan anggaran maupun kinerja dibutuhkan arsip yang sah dan autentik sebagai sarana pembuktian. Bapak Ibu yang saya hormati, pengawasan kearsipan internal di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip selaku Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD sejak tanggal 4 Mei sampai dengan 23 Agustus 2021 terhadap 52 perangkat daerah. Saya mengapresiasi hal ini karena pada saat pertama kali dilakukan langsung mencakup seluruh perangkat daerah. Kedepan saya berharap bisa pula mencakup desa yang merupakan subordinat pemerintah kabupaten. Hasil dari pengawasan tersebut baru sampai nilai 15,79 dengan kategori B atau sangat kurang. Ini memang masih jauh dari harapan kita bersama. Namun saya tegaskan, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas, ini justru menjadi awal yang memacu kinerja dalam rangka perbaikan pengelolaan kearsipan di seluruh perangkat daerah. Dan dilanjuti hasil pengawasan tersebut, maka saya memerintahkan kepada masing-masing kepala perangkat daerah
agar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan kearsipan. Saya juga meminta anggaran pengelolaan kearsipan telah dipasang pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD, rencana kerja dan anggaran atau RKA PPKD tahun anggaran 2021. Untuk BKPSDM, mohon untuk memprioritaskan penyelenggaraan diklat penciptaan fungsional arsiparis melalui metode in-passing dan kepada masing-masing perangkat daerah agar memasukkan jabatan fungsional arsiparis ke dalam peta jabatan atau BZT sesuai beban kerja organisasi. Mengingat tenaga yang profesional mengelola kearsipan juga sangat dibutuhkan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Sekretaris Dinas, minggu yang lalu saya ke Andri berdiskusi dengan beberapa deputi terkait pengelolaan arsip. Beberapa program akan dibawa ke Blitar. Saya sudah upayakan, saya minta untuk dengan juga serius. Sekali lagi, saya mengharapkan agar pengelolaan arsip pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan jauh lebih baik dan serius sehingga dapat meningkatkan nilai pengawasan internal yang mana nilai tersebut diperlukan untuk memenuhi penilaian indeks reformasi birokrasi dan pemenuhan nilai laporan pelaksanaan pemerintah daerah atau LPPD bidang kearsipan setiap tahunnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa mengiringi upaya kita untuk membaktikan diri kepada bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengawasan kearsipan internal Kabupaten Blitar tahun 2021 secara resmi saya nyatakan bisa dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut saya Pak Asif loh yang paling butuh ini ya Asif tambah bisikan sama Hadirin yang hormati, demikian saja telah kita ikuti bersama sambutan sekaligus menutup acara oleh Bupati Blitar dan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan kearsipan akan kami serahkan sepenuhnya kepada panitia penyelenggara. Atas pendengaran dan sekalian kami sampaikan terima kasih. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk tetap tinggal di tempat karena materi pengawasan kearsipan internal akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Rita, mohon bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri aja ya Pak. Baik, duduk. Selamat buat tadi Kepala OPD yang mendapatkan nilai. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Itu merupakan titik rendah bagi Bapak
Bapak Ibu untuk memperbaiki diri ke depannya. Ya. Kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengapresiasi sekali dengan adanya ekspos dari hasil pengawasan kearsipan internal di perangkat daerah Kabupaten Blitar. Next. Tentang kearsipan, Bapak Ibu, ini ada pesan dari Bung Karno dan Bapak Soeharto. Bung Karno di tahun 45 sampai 67, ya, dalam menyelesaikan revolusi nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan kepentingan generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan tulisan yang nyata, benar, lengkap mengenai kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia di masa lampau, sekarang dan akan datang, dan berhubung dengan itu perlu diatur soal kearsipan. Ini pesan dari Bapak Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama. Kemudian Bapak Soeharto tahun 1969 sampai 1998, beliau berkata, apabila dokumen-dokumen negara yang terserap pada berbagai tempat tanpa ada suatu mekanisme yang wajar yang dapat menunjukkan adanya dokumen tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan semata-mata karena tidak disadari nilai-nilai dokumen oleh sementara pejabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat dari hilangnya informasi yang dapat menyulitkan pemerintah dalam usahanya memberi pelajaran kepada rakyat. Ini dua pesan Bapak Ibu oleh Presiden kita terdahulu Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Mari kita sama-sama mulai detik ini mulai melihat bahwa arsip itu penting dan arsip adalah aset. Next. Jadi hasil pengawasan yang Bapak Ibu tadi menerima itu harus ditindaklanjuti, yaitu sesuai peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 Perda Kabupaten Blitar tentang penyelenggaraan kearsipan. Pasal 18 ayat 6 mengatur bahwa perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil audit kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A yang dilakukan oleh LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Konsekuensi di pasal 70 ayat 1, Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pejabat atau pelaksana setiap lembaga atau orang dan lembaga kearsipan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 8. Ini ya Bapak Ibu, mohon hasil laporan tadi, di situ laporan hasil audit dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Next. Resiko-resiko yang dapat terjadi Bapak Ibu akibat pengelolaan arsip yang tidak sesuai. Misalnya, pembuatan naskah dinas yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas. Tadi peraturan Bupati nomor 31 2010 tentang tata naskah dinas itu harus menjadi pegangan Bapak Ibu dalam setiap melaksanakan perseratannya. 1. Naskah dinas akan menjadi cacat formal sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan terpercaya. Kemudian, bila tidak sesuai dengan tata naskah dinas, akan terjadi gugatan. Kemudian, perlindungan hak keperdataan masyarakat tidak terjamin. Jadi ini resiko yang dapat terjadi. Next,
ada salah satu contoh, ya, contoh kasus dalil gugatan atas naskah dinas. Ini kebetulan di daerah Samarinda terkait logo. Ya, di dalam tata naskah dinas sudah diatur nomenklatur, logo, peletakan bagaimana paraf dan sebagainya, penulisan nama, penandatanganan sudah diatur di dalam tata naskah dinas. Nah, di sini ada kasus sampai ke Mahkamah Agung karena tata dinasnya tidak ada pakai logo, tidak ada dapat paraf. Hal ini bertentangan dengan Permendagri 54 tahun 2009. Tuh, Bapak Ibu. Beberapa contoh dari tata naskah dinas yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Pemusnahan arsip di luar prosedur. Ini sudah ada gugatannya. Ya, di sini masuk di dalam Mahkamah Agung sudah ada penindakan bahwa dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara sehingga dipidana selama 9 bulan. Ini diatur dalam Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, Bapak Ibu. Sanksi administrasi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan dan tidak melaksanakan sesuai kaidah kearsipan, dan sanksi pidana bagi mereka yang melalaikan tata kelola kearsipan yang tidak sesuai dengan kaidah kearsipan. Next. Ini beberapa aset Pemda lepas karena tidak lengkapnya arsip aset. Banyak aset-aset Pemprov yang hilang. Ya. Karena apa? Karena tidak lengkapnya data dan arsip aset tersebut. Beberapa daerah di Jakarta wilayah barat terancam hilang dan terjadi sengketa karena arsipnya tidak ditata, tidak dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah kearsipan. Next. Ini Pemkot Surabaya dengan menggandeng aparat kejaksaan itu berhasil menyelamatkan aset daerahnya berupa tanah dan bangunan senilai 3 miliar. Surabaya sudah berbenah diri dalam merapikan aset-asetnya. Ini Bapak Ibu, karena banyak aset di Pemkot Surabaya diambil oleh pihak ketiga. Karena pada waktu itu tidak melakukan penataan, penginventarisan, pendokumentasian. Kemudian Pemkot Surabaya menggandeng kejaksaan untuk menyusuri aset-asetnya. Ini akhirnya bisa terselamatkan. Aset yang ada di Jalan Kenjeran, ya, dengan luas 194,82 meter persegi senilai 3 miliar. Di mana di daerah Rangkang tahun 54 berubah menjadi kantor kelurahan Rangkang sejak tahun 1999. Next. Ya. Tahun 2008 ada oknum yang menguasai sisa bangunan di kelurahan Rangkang tersebut. Maka Pemkot Surabaya melakukan upaya untuk mengembalikannya, sehingga dia mengajukan permohonan bantuan non litigasi kepada Kejaksaan Timur untuk pengamanan aset tanah dan bangunannya. Ini langkah-langkah dari Pemkot Surabaya untuk mengambil aset yang dulunya pernah lepas. Kemudian melalui proses secara pidana maka terbitlah putusan inkrah terhadap aset-aset pemerintah Kota Surabaya. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dari hasil audit kearsipan internal yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 1. Memastikan pengelolaan arsip dinamis. Di dalam Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, tanggung jawab dan kewajiban perangkat daerah itu ada di pasal
ke-57. Itu tanggung jawab dan kewajiban perangkat daerah, yaitu pada pengelolaan arsip dinamis, mulai penciptaan, memastikan pembuatan dan pengiriman arsip, kemudian penggunaan, memastikan bagaimana ada ketersediaan arsip, pemeliharaan, adanya pemberkasan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan aktivitas dan penyusutan. Selama Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah tidak melaksanakan pemberkasan arsip, tidak akan tersedia arsipnya. Ya, ketersediaan arsip itu ada apabila Bapak Ibu telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamisnya, yaitu ada di poin pemberkasan. Ya, next. Ya, kemudian adanya sumber daya kearsipan, bagaimana SDM-nya, mulai pejabat strukturalnya, arsip parisnya, pengelola arsip melalui pendidikan kearsipan atau diklat, dan prasarana-sarananya. Selama Bapak Ibu tidak ada prasarana-sarana, Bapak Ibu arsipnya akan menumpuk. Karena terciptanya arsip itu sejak perangkat daerah menerima DPA. Setiap OPD mendapatkan anggaran satu dinas misalnya 1 miliar. Disitulah Bapak Ibu akan menciptakan arsipnya. Kalau setiap tahun Bapak Ibu tidak melaksanakan dalam hidup arsip, di mana mulai penciptaan sampai pada penyusutan, arsip Bapak Ibu akan menggunung. Ya, jadi sekali lagi di dalam LPPD yang diminta adalah ketersediaan arsip. Ya, next Mas, ya ini sesuai peraturan ANRI nomor 7 2017, di mana digaungkan adanya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ya, jadi di perangkat daerah itu harus ada kebijakan, karena sudah diatur dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Next. Mulai tertib kebijakan kearsipan. Sudah adakah setiap perangkat daerah ada kebijakan terkait sistem kearsipannya? Mulai penciptaan, penggunaan, kemudian pemeliharaan, dalam hal ini adalah pemberkasan di filing kabinet untuk arsip aktifnya, sampai pada penyusutan setiap tahun. Misalnya arsip yang ada di bidang atau bagian, 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan harus dipindahkan ke TU. Kalau tidak dipindahkan, tidak terjadi daur hidup arsip. Arsip Bapak Ibu akan semakin lama semakin menggunung sesuai Bapak Ibu setiap tahun menerima DPA. Oke? Halo? Oke. Next. Ini. Kenapa pengawasan harus dilakukan Bapak Ibu? Tanpa pengawasan tidak akan terlihat potret penyelenggaraan kearsipan. Dengan pengawasan, potret Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu meninggalkan tata kelola kearsipan di masing-masing perangkat daerah akan diketahui. Kesalahannya ada di mana? Harus seperti apa? Bagaimana? Itu ya. Karena ini merupakan urusan wajib. Ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 12. Kemudian ada pasal 8 pembinaan kearsipan provinsi dilaksanakan oleh LKD provinsi terhadap pencipta arsip di provinsi maupun di LKD kabupaten kota. Untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan program arsip di Jawa Timur sesuai dengan kaidah kearsipan. Jadi dengan adanya pengawasan atau audit kearsipan untuk menjamin apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam penyelenggaraan kearsipan. Maka
Oke? Sudah Bapak Ibu tentang kearsipan? Jelas? Oke, saya teruskan ya. Nah, sekarang bicara LPPD. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekdis kami, Pak Asto, kemudian Kepala Dinas Pak Herman, masalah LPPD. Pada Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan PP 13/2019 tentang LPPD, pada bab 5 terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci. Jadi terkait evaluasi urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar untuk bidang kearsipan, itu ada indikator kinerja kunci. Hasil pengawasan kearsipan itu menyumbang, memberikan dampak pada nilai reformasi birokrasi sesuai Menpan RB 26 tahun 2020, yaitu pada tata laksana dari hasil pengawasan kearsipan. Tadi sekilas juga telah disebutkan bahwa di Jogja kearsipan itu masuk di dalam tim reformasi birokrasi, sehingga salah satu aspek pengawasan itu bisa mempengaruhi tim. Memang setelah saya ke Jogja memang seperti itu. Satu OPD perangkat daerah di mana hasil pengawasan kearsipan yang sedikit atau rendah, tukirnya akan bergeser menjadi kurang. Satu aspek kearsipan tidak dilaksanakan dengan kaidah, berubah pada tukirnya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekdis bahwa di Jogja arsip mempengaruhi tunjangan kinerja karena masuk di dalam tim reformasi birokrasi terkait tata laksana dari hasil pengawasan kearsipan pada poin 4. Next. Nah, saya sebutkan tadi juga terkait dengan LPPD, indikator kinerja kunci. Pada indikator kinerja kunci di Permendagri 18 itu ada 2, ketersediaan arsip setiap OPD dan keberadaan arsip. Di perangkat daerah adalah ketersediaan arsip tidak akan terjadi bila tidak dilakukan pemberkasan, bila tidak dilakukan daur hidup arsip, yaitu pengelolaan arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan perangkat daerah. Bapak Ibu bisa melihat di Undang-Undang 43 2009 pada pasal 40 sampai pasal 57. Kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah ada di situ. 1, melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pengelolaan. 2, menjamin keutuhan dan menjaga informasinya, yaitu keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip. Ya, itu 40 sampai 57. Next. Ya. Indeks penyelenggaraan kearsipan. Jadi hasil pengawasan kearsipan itu memberikan nilai kepada 3. Menpan RB, Kemendagri melalui LPPD, dan arsip nasional melalui indeks penyelenggaraan kearsipan. Karena nilai yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu akan diambil 40%, diakumulasi ditambah dengan 60% dari nilai LKD. Next. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, sudah mengetahui gimana dampak dari hasil pengawasan kearsipan. Jadi hasil pengawasan kearsipan, laporannya tadi yang barusan
Bapak Ibu terima itu harus ditindaklanjuti dengan beberapa rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Ya, satu, bisa mengalokasikan anggaran kearsipan pada DPA masing-masing perangkat daerah. Dua, selain mengalokasikan anggaran, juga mulai memperhatikan sarana prasarana. Karena apa? Tanpa sarana prasarana tidak ada tempat kalau Bapak Ibu melaksanakan daur hidup arsip. Tempatnya akan menjadi menggunung dan ditaruh di tempat aqua. Benar tidak Bapak Ibu? Dus-dus yang ada ditaruh di belakang. Ya. Jadi beberapa aset-aset yang hilang karena tidak tertatanya pengelolaan arsip dinamis. Jadi rekomendasi harus segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu yang ada di daerah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana? Halo? Halo? Gimana? Lanjut. Ada pertanyaan? Arsip tertib. Ya? Arsipnya harus tertib. Iya, karena saya sebutkan tadi bahwa LPPD, pemenuhan data dukung untuk pertanggungjawaban bupati, ini yang harus segera dilakukan oleh perangkat daerah, yaitu daftar arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip aktifnya, daftar arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip inaktifnya. Tanpa Bapak Ibu melaksanakan sekali lagi pengelolaan arsip dinamis, tidak akan tersedia arsipnya, tidak akan tersedia daftar arsip aktif maupun inaktif. Karena selama ini surat masuk dan surat keluar sendiri-sendiri. Benar tidak? Benar tidak? Ya, kalau sendiri-sendiri tidak bisa memberkas, maka harus dilakukan pengelolaan, ya, penataan, pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan melalui pemberkasan. Penyusutan juga harus dilakukan. Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah juga harus bisa menyelamatkan arsip yang ada di Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi tolong perangkat daerah, perintah Undang-Undang 43 2009 itu sudah mencantumkan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Beberapa kasus yang tadi saya sampaikan itu karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang 43 2009 pada pasal 81 sampai 86 ada sanksi pidananya 10 tahun penjara atau 25 juta rupiah, tergantung tingkat kelalaian dalam pengelolaan arsipnya. Masing-masing sudah ada di Undang-Undang 43 2009. Gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah pas? Bapak Ibu? Iya. Pas semangat atau pas? Semangat ya Bapak Ibu ya? Ya, karena angka ini harus ditindaklanjuti. Apalagi Ibu Bupati sudah menjelaskan bagaimana nanti APBD-nya.
Mohon maaf, saya kebetulan juga dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pasti akan ditanya sampai ke kabupaten kota. LPPD pasti akan ditanya, bagaimana daftar arsipnya, sudah buat atau belum? Bapak Ibu bisa melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nanti tim pemerintah otonomi daerah pasti akan datang ke kabupaten kota. Biasanya bagian pemerintahan yang bagian koordinatornya, ya. Nah itu karena akan dilaporkan. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa 3 poin hasil pengawasan itu memberi nilai yang akan dikirim ke Arsip Nasional, Indeks Penyelenggara Kearsipan, Menpan RB, Reformasi Birokrasi, Evaluasi Instansi Pemerintah, dan ketiga adalah LPPD. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah harus berbenah diri. Angka 16, angka 12 itu menjadi semangat Bapak Ibu agar bisa melaksanakan yang lebih baik. Ya, cukup? Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan materi oleh karena sudah kita di Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya kami sampaikan sebelum Bapak Ibu nanti meninggalkan tempat, kami persilakan untuk mengambil laporan audit kearsipan internal masing-masing perangkat daerah di meja panitia depan. Dari kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.